Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Pagi ini kita bertemu dalam mata kuliah asuhan kehamilan dengan topik upaya-upaya promotif dan preventif pada asuhan kehamilan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mengikuti perkuliahan, diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi mengenai upaya-upaya promotif dan preventif pada asuhan kehamilan. Upaya promotif dan preventif pada asuhan kehamilan terdiri dari tablet FE, asam folat, kunjungan kehamilan rutin, pola makan dan gizi ibu hamil, mekanika tubuh, dan senam hamil. Yang pertama mengenai tablet FE. Tablet FE ini sangat penting dikonsumsi oleh ibu hamil untuk mencegah terjadinya anemia. Berapa dosisnya? Yaitu 60 mg dan pasien tidak boleh bersamaan mengkonsumsi tablet tambah darah ini dengan teh dan atau kopi. Kemudian berapa banyak? Yaitu sebanyak 90 tablet selama kehamilan. Tetapi pada kenyataannya, pasien seringkali kurang patuh. Kenapa? Hal ini disebabkan karena pasien tidak suka dengan rasa tablet FE ini, karena baunya yang khas dari zat besi yang terdapat dalam kandungan tablet ini. Kemudian ada efek samping gangguan sistem pencernaan seperti mual, konstipasi, fesesnya menjadi berwarna hitam. Sehingga pada saat pasien kurang patuh, berikutnya bisa terjadi anemia. Dan pada saat pasien mengalami anemia, kita harus memberikan tablet FE ini sebanyak 2 kali 60 mg. Bagaimana jika terjadi anemia berat? Dosisnya pun harus kita tambah menjadi 3 kali 60 mg. Sekarang sudah tersedia instrumen untuk memantau atau mengawasi ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet tambah darah atau tablet FE ini. Nah, ini tentunya perlu dukungan dari keluarga atau orang-orang terdekat untuk membantu ibu hamil supaya lebih tertib, ya, lebih patuh dalam mengkonsumsi tablet tambah darah sehingga kejadian anemia dapat dicegah. Yang kedua adalah asam folat atau vitamin B9. Ini juga sangat penting pada ibu hamil. Kenapa? Karena berfungsi untuk pematangan sel, sehingga dapat mencegah cacat lahir pada otak dan saraf bayi. Berapa banyak asam folat yang dibutuhkan? Yaitu sebanyak 400 mikrogram sehari. Sebetulnya ini dapat diperoleh dari sumber makanan seperti jeruk, brokoli, asparagus, alpukat, dan lain sebagainya. Bagaimana jika terjadi defisiensi pada ibu hamil? Nah, dapat menyebabkan anemia megaloblastik pada ibu hamil. Ya, tentu ini juga berbahaya pada ibu hamil. Sehingga kebutuhan asam folat harus diperhatikan pada ibu hamil. Berikutnya adalah kunjungan kehamilan. Pada trimester 1, ibu hamil harus melakukan antenatal care sebanyak 2 kali. 1 kali oleh dokter dan 1 kali oleh bidan. Pada trimester kedua, 1 kali dilakukan oleh bidan, dan pada trimester ketiga 3 kali. Oleh dokter 1 kali dan oleh bidan 2 kali. Berikutnya adalah pola makan dan gizi ibu hamil. WHO sudah menyatakan dengan jelas bahwa counseling about healthy eating and keeping physically active during pregnancy is recommended for pregnant women to stay healthy and to prevent excessive weight gain during pregnancy. Betapa pentingnya di sini, ya, konsumsi makanan-makanan bergizi disertai dengan olahraga untuk membantu pasien supaya tetap sehat dan juga berat badannya tetap stabil, ya, pada masa kehamilan. Apa saja nutrisi yang diperlukan oleh ibu hamil? Yang pertama kalori, ya. Kalori pada ibu hamil dibutuhkan 2.500 per hari. Ini untuk menjaga kondisi kesehatan ibu maupun janinnya. Kemudian protein, protein berapa banyak yang diperlukan? Yaitu 85 mg per hari. Bisa dalam bentuk protein nabati dan juga hewani. Berikutnya ada kalsium. Kalsium dibutuhkan sebanyak 1.500 mg pada ibu hamil, dan ini juga harus betul-betul kita perhatikan, dan sumber makanannya pun bisa kita perhatikan juga, ya. Proteinnya tadi dari ikan, daging, telur, tempe, tahu, dan lain sebagainya. Kalsium dari susu, ikan, daging, dan lain sebagainya.
Berikutnya adalah zat besi dan asam folat seperti yang tadi sudah disampaikan. Berikutnya yang penting dalam upaya promotif dan preventif pada ibu hamil adalah mekanika tubuh, di mana di sini yang paling penting adalah mengurangi keluhan hiperlordosis lumbang, karena seringkali pasien mengalami hal ini. Apa yang bisa dilakukan? Pertama, aktivitas. Jadi harus ergonomik dengan cara memperhatikan posturnya, kemudian kekuatan otot dan keseimbangan. Cara mengatasinya bagaimana? Dengan cara latihan dan juga bodi mekanik yang tepat. Tujuannya apa? Dilakukan latihan untuk menjaga postur tubuh yang baik, kemudian membangun keseimbangan dan centering agar tubuh pasien ini tetap dalam posisi center begitu, serta mempertahankan kekuatan abdominal muscle and back muscle. Seperti apa mekanika tubuh pada ibu hamil? Pertama, pada saat duduk, kita lihat gambar pertama yang diberi tanda silang merah ini adalah posisi duduk yang tidak benar. Ya, yang benar adalah seperti ini. Jadi pasien dalam posisi duduk tegak, bersandar pada sandaran kursi, kemudian posisi tubuh 90 derajat, begitu pula posisi paha dengan kaki 90 derajat dan kaki tidak boleh menggantung. Ini posisi yang tepat pada pasien ibu hamil dalam posisi duduk. Kemudian bagaimana posisi tidur atau berbaring? Nah, ini gambar paling atas dan paling bawah adalah posisi yang benar, ya. Jadi pasien menggunakan bantal, kemudian tangan bisa membantu menyangga kepala dan kaki memeluk guling atau bantal dengan posisi kaki menekuk seperti ini. Posisi yang salah adalah seperti ini, ya. Kenapa di sini kurang tepat? Karena kalau posisi yang ini adalah dapat menyebabkan pasien merasa lelah, ya, tidak rileks, jadi kaku. Kemudian bagaimana posisi berdiri? Posisi berdiri yang betul adalah tegak. Jadi menjaga betul postur tubuh dalam posisi tegak, karena jika posisi membungkuk seperti ini, pasien juga akan merasa tidak nyaman. Nah, berikutnya adalah senam hamil. Senam hamil ini juga sangat membantu pasien menjaga kesehatannya selama kehamilan. Kenapa? Karena mempunyai beberapa keuntungan. Pasien akan merasa lebih nyaman, dan kita juga melihat pasien ini lebih nyaman, kemudian pasien lebih siap menghadapi persalinan, kemudian dapat mengembalikan tubuh pada keadaan sebelum hamil dengan cepat. Tetapi senam hamil ini juga tidak bisa dilakukan pada seluruh ibu hamil, karena ada beberapa ibu hamil yang tidak boleh melakukannya, yaitu ibu hamil dengan preeklamsi, ibu hamil jika terjadi kontraksi, perdarahan pervaginam, dan keluar air-air. Tetapi, misalnya ibu hamil ini normal, kemudian melakukan senam hamil. Pada saat melakukan senam hamil, harus dihentikan jika yang pertama sakit kepala, kemudian pusing, denyut jantung cepat, pernafasan dangkal, sakit pada punggung dan panggul. Nah, ini menjadi penting mulai dari perencanaan, ya. Jadi tergantung apakah sebelumnya sudah bisa dan biasa senam atau belum bisa dan belum biasa. Kemudian sebaiknya diskusikan terlebih dahulu sebelum memulai senam. Nah, advice, olahraga teratur dapat membantu mempertahankan kesehatan dan kenyamanan. Jadi, itu adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kesehatan pada ibu hamil. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.